Generasi Gen Z atau Gen Z ini lebih susah cari kerja. Ramai sekali gitu ya. Apakah memang penyebabnya juga AI? Lu mau generasi Z kek, milenial kek, X kek, baby boomers or whatever, lu susah cari kerja mungkin karena ada mismatch antara value yang lu bring dengan value yang diminta. Kira-kira gitu kali ya? Iya. Nah, apakah AI itu sebetulnya salah satu yang menyebabkan atau faktor penyebabnya? Kita kasih solusi. Kawan lama saya yang akhirnya menyadarkan saya untuk dunia AI, digital. Guys, Kodamon, keren. Der. Gila. Zamannya pandemi kemarin, ini orang penting. Teman-teman please jangan skip. Kenapa? Karena ini orang harus banget digali. Karena dia yang menyadarkan saya. Dia mengajak saya ke dunia-dunia perdigitalan lebih melek. Ingat waktu pandemi kemarin? Homemade Idol. Itu IP kita lah bisa dibilang. Tapi kreatif dari orang ini gitu ya, sama Kodamon dan kawan-kawan. Itu tim gua. Ya, Redcom. Gua cheerleader di belakang. Lagi pandemi guys, gue ada di radio. Nih gue kisah nyata, gue ceritain bahwa kenapa lo harus simak obrolan dari orang ini dan ini akan membantu para UMKM sekarang. Thank you, Dan. Udah melek yang namanya, gue pernah nyerang para freelancer dan juga UMKM yang katanya gue udah coba foto-foto, gue udah coba jualin produk gue gitu kan, cekrek di foto, gue pernah sikat bahwa kayak modal lo pasti cuma kayak cekrek yuk di order kan, tapi di belakangnya masih ada keset, masih ada pintu kebuka. Maksud gue kayak wow, zaman sekarang udah berubah gitu loh, digitalnya udah harus kencang. Anyway, jadi dulu tuh waktu di pandemi, ini kisah nyata guys. Pandemi tuh awal-awal nih, tahun berapa ya? Kita justru early banget, belum ada vaksin. Oh iya. Iya. Everybody was chaotic waktu itu. Nggak ada yang tahu what should we do. Nggak ada yang tahu ini bakal berakhirnya kapan. Semua bisnis juga lagi gantung lah intinya. Wait and see gitu. 2020-an. Ya awal ya, 2020 awal. Lihat ya, ketika gue dipercaya di radio Trax FM saat itu, itu kan gue ngelit di situ, director programnya gitu. Terus kena tuh Nielsen gue. Ya kan turun pendengar. Kok bisa-bisanya? Pendengar apa hubungannya sama FMCG? Pendengar apa hubungannya sama hotel? Misal gitu ya. Meskipun FMCG nggak begitu isu lah ya, tapi hotel apa, radio apa hubungannya sama catering? Ya kan? Kok kena juga? Oh ternyata ada behavior orang berangkat ke kantor dengerin radio karena mobilitas. Jadinya penurunan drastis, brand-brand jadi pada hilang. Ngapain gue tap di situ? Kan gue WFH. Ngapain gue ngiklan di radio? Kan gue nggak ke kantor. Dan brandnya juga ada banyak yang prinsipalnya dari global atau regional disuruh pause, disuruh stop dulu. Iya. Gitu. Nah akhirnya sang dewa penyelamat untuk ikhtiar duniawinya, Kodamon ini datang sama teman-temannya di agensi yang bisa dibilang brand-brand ternama. Bayangin, Samsung, Indofood, Roma, Sari Kelapa, Blibli, back then ya? Fit, semua kan lu jalanin. Nama lu contek ilmunya ntar nih. Tiba-tiba datang set dengan konsep digital banget, pandemi, tapi di situ bikin talent show, talent search, tapi dengan berangkat dari video-video yang beredar di sosial media, kayak semacam apa ya, beer pong ya, contohnya ya, kayak misalnya bola pingpong, tenis meja, ditektokin ke rumah, tembok rumah gitu, tek di tangga. Unique talent lu dari rumah lah. Tek, masuk ke gelas, tleng. Ih gila ya. Bakat juga ternyata dia. Iya kan. Lu berangkat pakai itu tuh, IP-nya udah jadi lu bikin kan. Homemade Idol. Lu bayangin teman-teman, program IP yang memang dari Kodamon present ke Trax FM waktu itu di radio gue, terus akhirnya gue poles tambah, ya kita bareng-bareng lah ya. Terus tiba-tiba dipercaya sama Tara Budiman, Imam Darto, Danang, Soleh Solihun, Luna Maya, Anya Geraldine, siapa lagi? Itu udah semua kayaknya. Ayusita, ya. Ya kan? Akhirnya kita bikin wow, karena mereka juga proven sama konsep ini. Ajarin dong UMKM dong gimana caranya struggling di dunia digital kok. Lu cerita dulu deh. Akhirnya kita boom, sukses, dan kayak mau diambil sama production house yang gede banget kan di Indonesia kan. Intellectual property program Homemade Idol yang sukses sekali di era digitalisasi. Nah makanya gue panggil lagi, ternyata dia udah banyak berkecimpung di dunia digital banget, udah berubah ya. Gimana ceritanya nih waktu itu? Gue lurusin sedikit.
Jadi bukan Damon, it was timnya kita gitu. Waktu itu ada Rifki, ada Arif, ada Lenny dan kawan-kawan tuh yang came up with the idea. Oh iya, cuma kan approval kan langsung ke lu juga sebagai bosnya. Saya cheerleader sekali lagi di belakang gitu ya. Those are the brilliant team gitu. Dan gue seneng banget waktu itu kerja bareng sama lu, Der. Gitu. Waktu itu sama Iwet juga ya. Ada Iwet Ramadan. Iwet Ramadan. Ada Mbak Putik. Jagoan gua Putik juga jagoan kita. Nyari brand tuh dia tuh jago tuh. Kayak terus. So thanks to you guys juga. Kita mungkin bisa dibilang one of the first untuk come up dengan that kind of concept yang competition dari rumah, ada yang live, ada yang nggak live gitu ya waktu itu ya, masih ingat ya, recording dengan situasi di mana nggak bisa keluar rumah. That's just crazy kan. Create a new quote unquote almost like a TV show atau TV program tanpa anyone bisa get in touch in the same room. Gila. Itu yang menurut gua the amazing collaboration-nya kita tuh waktu itu. Bibit-bibit atau mungkin udah barang setengah jadi tentang cemerlang idenya tentang insight AI atau artificial intelligence sudah ada di tahun itu gitu loh. Gue sempat gak percaya. Ini yakin nih bikin TV show tapi di digital gitu loh. Kayak lu bikin acara Indonesia Mencari Bakat tapi harus di gini gitu. Iya kan? Dek lu keren banget loh kok. From this to this. Thanks to the team. Gue diajak. Kita memang selalu kan waktu itu kita udah ngobrol ya, dari kita memang selalu kan trying to find apa sih yang what's next gitu. Ada juga banyak yang gagal ya. Gitu. Ya tentunya dengan adanya AI yang sekarang ya kita memang udah as you said gitu ya, dari awal-awal tuh udah kita prepare lah infrastrukturnya menuju ke sana. Jadi zaman sebelum even AI itu booming gitu, dari tahun 2018 actually. Gitu. Sebenarnya even kita sebelum Homemade Idol. Sebelum Homemade Idol. Oh, jadi lu Homemade Idol di awal 2020 itu sebenarnya 2 tahun lu udah nge-develop. Udah develop something yang akhirnya jadi backbone kita untuk AI. Gitu. Back then kita sebutnya machine learning. Gila, sekian tahun gua gak ketemu, lu baru ngomong kalau sekarang ternyata ya, lu gak telepon gua soalnya. Soalnya gue gak tahu kalau ternyata lu udah dalamin di AI gitu loh. Dan sebenarnya ini dunia kan jadi ada ancaman AI, ada juga bantuan. Correct. Iya kan? Nah ini kita bahas dari AI dulu kali kok ya. Boleh. Sampai akhirnya sukses banget programnya dan brand-brand gede masuk di situ. Lo tau gak nilai kenapa akhirnya brand-brand juga sekarang udah pada melek. Jadi kalau UMKM sekarang berpikir bahwa AI ini adalah mungkin begini, against atau negatif apa segala macam ya. Lo lihat brand-brand yang kayak brand-brand gede semua tadi gue sebut. Dan quotation kita tuh gede waktu itu. Untuk di digital. Maksud gue gak ada aktivasi on ground, school to school gak ada. Maksud gue ternyata sekelas brand gede pun percaya sama AI. Nah terus sekarang ada, ya gue gak bilang semua ya, tapi ada beberapa kalau UMKM gak percaya sama AI kan lucu gitu loh. Makanya gue panggil lu tuh udah correct. Pakar AI internasional lah. Lihat ya nih. Generasi Gen Z atau Gen Z ini lebih susah cari kerja. Right. Ini kan ramai sekali gitu ya. Apakah memang penyebabnya juga AI? Kita bahas AI dulu deh. Iya. Gua no and yes lah ya, no and yes. Menurut gua nggak cuma Gen Z yang susah cari kerja. Sekarang cross generation juga susah. Di momen dimana ada kesulitan, in this case kalau lu konteksnya kan susah cari kerja. Di back then pandemi gitu ya, innovation can win gitu. Back then we win karena kita innovate gitu. Nah menurut gua, I would say lu mau generasi Z kayak, millennial kayak, X kayak, baby boomers or whatever, lu susah cari kerja mungkin karena ada mismatch antara value yang lu bring dengan value yang diminta. Kira-kira gitu kali ya. Iya. Nah, apakah AI itu sebetulnya salah satu yang menyebabkan atau faktor penyebabnya? Of course. Tapi kan nggak cuma itu gitu. Tadi lu masih ingat sebelum kita sempat ngobrol gitu ya. Anak lu 10 tahun lagi baru lulus dari SMA. 10 tahun lagi SMA. Iya, baru SMA prediksinya. Gitu kan. Anak gue 1 nih udah masuk ke kuliah nih. Nah, anggaplah kita ambil case-nya anak lu, Der. 10 tahun dari sekarang, itu apakah sekolahnya dia, sekolah anak lu, atau sekolah anak gua, atau sekolah anak-anak kita di Indonesia, itu sudah meng-equip anak-anak ini, sehingga ketika dia lulus, dia punya value dari yang bisa dibawa, value that you bring to the table gitu ya, yang lu bisa bawa, yang membuat pemberi kerja, kantor, formal kayak atau informal, businesses, atau dia mau bikin bisnis, itu dia udah siap. Kalau enggak, here's the thing nih, Der. Kalau enggak, Der, berarti we literally waste our children's time. Literally loh bro. 10 tahun masa waste, gila.
Exactly. Serius? So menurut gua Gen Z kalau 10 tahun kayak sia-sia gitu? Iya, nggak 100% sia-sia. Gua nggak bisa bilang sekolah itu kan cuma tentang pendidikan atau pengetahuan gitu kan. Ada teamworknya, ada ketemu orangnya, ada emotional intelligence yang jauh lebih. Of course gitu. Tapi out of the 10 years, ada berapa persen dan porsinya yang sebetulnya quote-unquote almost like wasted nantinya dengan adanya AI. Karena kita tahu salah satu problem pendidikan sekarang itu kan overgeneralization. Setiap anak dianggap mirip-mirip gitu. Dan bahkan masih ada sekolah-sekolah yang anggap kalau bisa semua mata pelajaran lu bagus. Gitu ya. Padahal menteri kita sendiri udah bilang nggak perlu. Gitu ya. Iya, betul. Nah, menurut gua nggak kaget kalau ada generasi-generasi, sekali lagi nggak cuma Gen Z, yang akan kesulitan untuk cari kerja. Karena pencarian kerja atau pembuatan bisnis itu ujungnya kan tadi. What value are you bringing? What value do you have yang membuat gua butuh that value? Kira-kira kan itu. Dan ketika sekolah itu nggak equip ini, mau SMA atau SMK, discrepancy itu lah yang bikin jadi nggak bisa cari kerja. Gitu. Nah, education systemnya yang mesti juga dibenerin. Nggak cuma AI-nya. Ngerti gue. Berarti kan di sini kan ada 3 pilar ya kok. Kalau gue yang baca, ada sekolahnya, ada pendidikannya, ada sistemnya. Iya kan? Poinnya kan itu kan, sekolah dulu, pendidikan, sistem. Makanya sekarang akhirnya banyak bermunculan konten kreator. Om Deddy Corbuzier juga pernah bahas, ya kan? Ko Denny Santoso waktu itu pernah duduk di sini pernah bahas juga terkait narasinya tuh kayak sekolah adalah scam, sekolah nggak penting, sekolah penipuan dan seterusnya. Gue nggak bilang dia orang-orang tadi yang gue sebutkan adalah dia keluar dari mulutnya dia, enggak. Tapi narasinya seakan-akan seperti itu keluarnya mereka semua. Ya Om Deddy juga kita tahu lah, Om Deddy Corbuzier kan keluar dengan sekolah itu nggak penting dan seterusnya. Banyak yang ngeluarin seperti itu. Terus gue berpikir bahwa berarti ini kayaknya serius nih dalam hal ini. Pas gue tanya lebih dalam, ternyata bukan dari si payung sekolahnya, pendidikannya mah penting, tapi sistemnya nih yang busuk. Gitu. Si oknum-oknum ini nih, yang akhirnya jadinya kayak waste, buang waktu gitu. Isinya begitu keluar, anak-anak gue mungkin diajarin nama-nama pahlawan, keren ya. Nama-nama candi, misalnya gitu kan pada umumnya. Perlu tahu nggak? Of course, perlu tahu. Gitu kan, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin kalau kita sekarang gini, porsi anak-anak kita misalnya, gua nggak bilang sekolah-sekolah tertentu gitu ya, ada cukup banyak lah sekolah yang masih memang banyak dari materinya itu fokusnya di knowledge, gitu kan, apa yang lu mesti inget dan hafal. Kita tahu sekarang udah ada beberapa kacamata yang udah ada multimodal kita bilangnya, dia udah bisa menggunakan kamera dia jadi kayak mata si komputernya lah, gue bilang kayak gitu loh, Der. Jadi waktu lu lihat candi tertentu atau foto pahlawan tertentu yang tadi di dalam konteks itu, dia langsung kasih tahu lu nggak cuma namanya, dikasih tahu lu backgroundnya, dikasih tahu lu historinya gitu. Lah what's the point untuk lu ngafalin gitu? When you need to know the knowledge and the information, it's there in less than a second. Gitu. Wow. Nah, jadi apa yang lu mesti latih di sekolahan gitu. Nah, kemarin ini gue sempat coba try to advocate there. Jadi a lot of times school itu kan banyak banget weight-nya atau fokusnya itu di IQ. Makanya ada tes IQ dan kawan-kawan gitu ya. Kemudian lately kemarin ini tren tentang EQ, emotional quotient. Dan kita juga tahu anak-anak kita perlu SQ, spiritual quotient. Dengan the rise of AI untuk menyelamatkan generasi-generasi ke depan, alpha dan seterusnya, kita perlu a new quotient namanya HQ. Menurut gue, Der. HQ itu adalah human quotient, humanity. Karena nanti ada a lot, banyak banget porsi dari knowledge itu akan di take over sama AI. Der, for the very first time di dalam sejarah umat manusia loh. Der, I'm not exaggerating. Pertama kali di sejarah umat manusia, lu bisa outsource intelligence. Think about it. Gila. For the very first time in the history of mankind, lu bisa outsource intelligence. Well, actually dari 1950 tuh udah mulai ya, ada yang namanya perkembangan dunia AI dan seterusnya. Tapi begitu dia udah bisa, makanya kan namanya LLM, large language model. Begitu dia language-nya itu udah kayak orang, dan tingkat kecerdasannya itu udah bisa beat atau almost on par dengan orang, kecerdasan ya, gue nggak bilang kognitif atau self-awareness, itu udah bisa on par dengan orang, meledaklah dia, which is terjadi di 2022 kemarin dan seterusnya sampai hari ini. So, lu for the very first time, orang itu bukan cuma outsource information, tapi dia outsource intelligence, bro. Yang jadi pertanyaan gue, bro, ini kan merubah semua cara dan sistem. Kita start dari tadi ngomongin tentang pendidikan, belum perusahaan. Tadi lu ngomong UKM. Yang jadi problem kan, if that change, kita nggak change, ya tadi, this is one of the few example of nggak ketemu antara value yang lu bring
dengan value yang di-demand. Kita balik ke anak lu bro, 10 tahun dari sekarang. Anak lu tuh jago banget yang namanya hitung-hitungan. Jago banget yang namanya hafal-hafalan. Dia bisa hafal buku dari page 1 sampai page 4433. Oke. Misalnya. Oke. Tapi ada satu anak yang hafalnya cuma 10% dari situ. Matematika ya bisa sih, nggak jago, nggak juara, nggak champion di situ. Dia tapi equipped dengan AI dan dia punya HQ. Dia punya human quotient. Human quotient meaning apa? Dia bisa connect sama orang. Dia bisa empathize. Dia bisa punya hati. Dia bisa kalau ngomong, lu bisa nangis ngomong sama dia karena dia bisa connect, dia bisa understand, dia bisa empathize. Dia punya very good social skill. Waktu dia seorang arsitek, dia bisa create a place yang membuat lu waktu masuk, lu feel in awe, lu feel amazed, atau ada tempat yang lu mau bikin, begitu lu masuk, lu feel cheerful. AI nggak bisa sentuh lu punya hati bro. Dia bisa sentuh lu punya knowledge. Hence, menurut gue, these things itu nggak surprise. And actually, you're only seeing the beginning of the epidemic, gitu kan? Iya. Gitu, Dar. Wow. Tapi sebegitunya ya. Sebegitunya makanya lo balik dikit ke Homemade Idol tahun 2020 kan. Lo bisa sentuh di ranah digital karena waktu itu pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada satu sense yang dimiliki, satu skill set atau mungkin expert lah ya, yaitu Kodamon dan kawan-kawan di Redcom ya, agency itu. Itu ternyata di twist and tweak-nya tuh nggak melulu kalau dulu pandemi kan ya udah gitu kan, campaign-nya ya nontonin TikTok, joget-joget produk gitu, joget-joget ini gitu kan, cerita-cerita ini produk gitu, tapi lu bikin satu create akhirnya malah jadi show gitu, tapi semuanya ada di sini gitu loh, show-nya kayak TV show men, sekelas misalnya let's say mungkin ya America's Got Talent apa segala macam. Maksud gue, tapi yang nontonnya dari sini. Nah ternyata begitu sekarang tahun 2024 ini kan udah makin parah, makin sadis. Tapi kalau ada yang ngomong seperti ini gimana? AI malah membunuh. Oke. Nah mungkin gara-gara semua perusahaan jadi layoff, ngapain gue butuh graphic designer? Ngapain gue butuh video editor? Semuanya dieditin aja sama AI. Nah, apakah itu adalah hubungannya sama berita yang kita tadi nonton bersama-sama itu, Gen Z lebih susah? Ada. Dan masalah dong berarti AI masuk. Iya, dan gue setuju dengan statement bahwa AI akan membunuh. Tapi gini, kita balik. Apakah ada teknologi yang waktu diluncurkan dan punya good benefit, tidak punya efek membunuh sesuatu dalam tanda petik? Show me one. Ya. Show me one thing. Ya semua juga bisa membunuh sih. Memang. Exactly, gitu kan. Ya dipakainya pisau itu buat apa? Motong bawang atau buat nyakitin orang gitu kan? Benar. Nah, kita go back ya. Tadi kan lu bilang ada orang yang bilang ini membunuh. Setuju sebetulnya. Tapi kalau gua nggak salah ingat di tahun 1881, 200 tahun lebih. Itu pernah ada satu kelompok orang, kalau gua nggak salah ya, namanya tuh The Luddites. Luddites, gua nggak tahu bacanya gimana. Luddites. The Luddites ini adalah sekelompok orang yang pakai topeng, pakai mask, real mask ya, ini ya. Dia ngumpul, demo dan protes dan bakar-bakarin mesin tekstil. Gara-gara dia ngomongnya kata-katanya gini, persis yang tadi lu bilang, mesin tekstil membunuh pekerjaan gua. Wow. Bro, 200 tahun yang lalu bro. Aduh, udah ada. 200 tahun lalu, jadi mengingatkan gua ke 8 tahun yang lalu. Ingat nggak fenomenal ojek online? Iya. Hah? Ya gue nggak komen ya di situ ya, tapi ya kan gue nggak bilang siapa yang nyerang. You know what I mean. Ya kan gue nggak bilang exactly. Motor itu atau si ojol itu nginjek-injek brand mana gara-gara nggak mau ikut demo, kan gue nggak ngomong. Iya, tapi kan ada benefit yang lu bisa lihat gitu. So I guess gini, kalau gue boleh being objektif ya. Yes, benar kok. Benar membunuh. Akan membunuh beberapa lowongan pekerjaan. Let's use example internet. Waktu internet keluar, salah satu yang quote-unquote pelan-pelan terbunuh adalah Yellow Pages. Lu kalau masih lu tau ya Yellow Pages ya, buku ada nama tebal. Bangga gue ada nama bapak gue di situ tuh. Dari gue, bapak gue juga kayak ada. Ada Yellow Pages sama White Pages, benar gak? Iya kan? Tapi pelan-pelan terbunuh toh. Iya kan? Karena sekarang tiba-tiba ada yang namanya website. Tapi tell me, Der, berapa banyak profesi baru, opportunity baru terbentuk? Oh, oke. You know what I mean, right? Jadi yes, itu akan kill a certain category of skills atau role, tapi jangan lupa loh. At the same time, on the other side of the coin, itu sebetulnya ada new opportunities yang lu bisa tap in. Nah, ini gue bukan soal spiritual ya. Kenapa? Makanya mungkin Tuhan create otak kita itu ada yang namanya elasticity kan. Kita sebutnya kan
neuroplasticity. Jadi lu bisa create new neurons yang didesain untuk lu bisa adapt. I think keywordnya itu adapt. Itu yang kita lakukan waktu Homemade Idol. Waktu lagi pandemi nih, apa yang kita mesti lakukan? We adapt. When we innovate gitu. In this case, gue encourage for people yang mikir, wah AI itu akan membunuh. Probably yes, true. Tapi you might want to use that privilege yang Tuhan udah kasih dengan this neuroplasticity untuk create new opportunities and adapt gitu. Oh, berarti kuncinya adalah pintar cari peluang dan beradaptasi, lo inovatif ya dari seperti hal Anda itu. lah dikasih solusi ini kan. Pak Dery ini kan sangat adaptif. Makanya saya cabut duluan ya. Om ini sesi berbeda kayaknya ya. Ini episode lain. Om Iwat mau ikut sama Mbak Putik? Gue apa keluar dulu apa gimana? Gak perlu. Gue butuh penengah di sini daripada gue bablas. Tapi kalau adaptifnya itu akhirnya dijadikan tameng tentang, ya kan nggak semuanya bisa orang secepat itu beradaptasi. Iya. Ya kayak contoh kemarin ramenya TikTok Shop versus Tanah Abang. Iya. Nyampe kan, para menteri ke sana, Pak Jokowi juga concern, jadi akhirnya topik jadi pindah ke sana semua, mata geser ke sana semua. Itu kan berarti kan, wah, ini kan reaktif sekali gitu loh. Betul. Nah, jadi tingkatan reaktif AI ini sekarang yang betul-betul ofensif atau di ambang-ambang yang memang nerima atau tidak terima tuh udah pergerakannya berapa persen? Gue nggak punya angkanya, tapi yang pasti lebih banyak yang reaktif daripada responsif. Lebih banyak yang reaktif gitu. Ya jadi those two letters AI itu sometimes kadang-kadang diceplokin aja, yang penting kelihatan ada hype, animo, gue ikutan trennya dan seterusnya gitu. And I've met with a lot of different entities atau individuals yang kayak gitu. Itu kan yang kalau masalahnya. Sekarang masalah solusinya deh sekarang. Kan kasih solusi ya, bukan kasih masalah ya. Benar juga. Si AI-nya ini mungkin mereka butuh satu proven ya, butuh pembuktian bahwa betul loh gara-gara AI, contoh-contoh kasus, apa segala macamnya. Nah sebelum dijawab mungkin gini, gue jadi kepikiran. Benar-benar sekarang lagi bareng sama lo nih. Sebut saja, ya nggak masalah sebut saja. Samsung. Ya salah satunya. Oke, terus Indomie. Gila, gede banget brandnya. Kan dipercaya sama teman-teman kita yang baik hati. Mereka masih kasihan sama kita lah bro. Terus lo gak kasihan juga gak ngoper-ngoper ke gue? Minimal gue lagi ngobrol makan Indomie kayak gimana. Oke, terus apa lagi? Yang memang udah melek digital? Banyak. Mereka cukup melek digital. Gila ya. Apalagi UMKM ya, brand gede aja yang ekonomi makro aja rata-rata udah pada melek ya. Dahsyat. Apa respon mereka? Ya basically gini, gua rasa we should not be blinded sama the fanciness gitu ya, sama teknologinya gitu, keseruan teknologinya gitu. It's all ujung-ujungnya kan buahnya apa, gitu kan. In our case misalnya di dalam grup kita itu kan Red Asia itu kan ada yang services untuk marketing, digital marketing, creative storytelling dan seterusnya. Ada juga yang untuk transformation, digital transformation, AI transformation gitu ya. Gue punya partner juga di sini sama Richard sama Marco gitu. Nah ini punya kebutuhan berbeda-beda buahnya. Nah AI itu is the ingredients menuju ke buah itu kan. Jadi it's less about focusing on the AI-nya, tapi buah yang bisa didapat dari AI ini itu apa gitu. Kalau gue ngomong duren, gue gak ngomongin tentang taman duren, kebun duren dan seterusnya, akar pohon duren. Tapi intinya kan lu mau makan buah durennya. Iya betul. Gitu kan. Nah, jadi lebih ke konteks itu. So in the context of marketing misalnya, ada banyak hal-hal yang bisa lu lakukan yang sebelumnya gak bisa dilakukan. Contohnya personalization at scale. Misalnya, contoh gini, lu olahraga sukanya apa? Ya bola, futsal, basket, itu aja sih. Nong, lu olahraga sukanya apa Nong? Aku sekarang lagi Muay Thai. Muay Thai. Misalnya gue mau jual ini tumbler nih. Habis di sini ada tumbler sih. Ya udah tumbler. Ya nggak ada soalnya. Produk Indofoodnya nggak ada kan? Mancing. Berarti nggak ada, kan emang nggak ada. Mancing. Iya kan? Atau mungkin pas gimmicknya misalnya produk Samsungnya nggak ada. Tumbler ya, tumbler dulu sebelum yang lain tadi ya. Sebelum yang lain ya. Gue mau jual tumbler ini, gue bilang Nong lagi, gue jualin tumbler ini nih, cocok nih untuk lu olahraga Muay Thai. Mau beli gak lu? Orang lu gak Muay Thai, yang Muay Thai si Nong. Ya gak nyambung lah. Si Nong gue tawarin juga, Nong, lu mau gak Nong? Ini tumbler untuk lu main bola. Ya gak nyambung lah. Gak nyambung. Nah, lu bisa imagine ada berapa banyak different interest di marketnya kita. Ya kan, kalau ngomong demografi menurut gue mirip-mirip, nggak terlalu beda jauh. Geografi mirip-mirip, tapi interestnya beda. Bener gak? Dan itu cuma bisa dibaca sama satu bisa dibaca dengan AI. Kedua, gue bisa personalize message gue. Oh, kalau ngomong sama si kategori interest ini ngomongnya gini nih. Lah,
Kalau misalnya ada 100 kategori, lu mau ngomongnya berapa lama bro bikinnya? Susah lagi. There you go. Nah itu skill itu yang bisa dilakukan. Itu salah satunya ya. Kalau untuk kita ngomong konteks marketing, masih banyak lagi yang bisa dilakukan gitu. Pasti kan kalau kita ngomonginnya brand aktivasi, itu kan ada yang minta dibikinin campaign Ramadan, ada yang minta dibikinin school to school, sampai ke teknis ada yang minta dibikinin hashtag, ada yang minta dibikinin intellectual property atau program, gimmick-gimmicknya apa segala macamnya, termasuk Homemade Idol, ya kan? Itu ada melibati banyak artis loh, sampai Luna Maya juga support, keren banget. Nah maksud gue kayak begini-begini kan, berarti lu nggak pakai tim-tim yang banyak dong di agensi. Nah, jujur, lu cut-cutin pasti. Jadi gini, gila gue tajam banget ya. Gua kan tinggal pakai AI. Iya, gue ngerti maksud lo. Hashtagnya dibikin siapa? Jangan nama Homemade Idol pasti jangan dari AI juga. Kita punya prinsip itu adalah lu nggak akan bisa mengalahkan yang namanya tadi gue bilang HQ. Prinsip kita adalah tim kita itu mesti di-re-equip bro, mesti di-reskill. Kayak contoh gue balik ke yang tadi ngomong konteks internet sama Yellow Pages gitu. Lu bisa imagine nggak kalau tim gue sekarang semua masih khusus cuma bisa communicate di printed media? Kita nggak usah ngomongin AI deh bro. Berarti kan mesti di-re-equip. Ada tim-tim yang kita migrate, kita ajarin. Oh iya? Iya. Nah ini juga sama. Nah lu ngomong UKM, sometimes it's not a matter of mereka nggak mau pakai atau resistant, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Dan accessibility belum tentu, satu, murah nggak, affordable nggak, kedua, gampang dimengerti nggak. Ada a lot of UKM kita bahkan mungkin struggle dengan bahasa Inggris misalnya. Ada nggak yang bahasa Indonesia? Untuk lebih gampang dia komunikasi dengan interface-nya. Tadi lo ada sempat ngomong sebelum kita podcast ini kan tentang interface, gue setuju banget gitu. Oh yang ini ya cerita waktu gue diutus sama Kemenparekraf. Itu gue agree banget. Nah gitu-gituan loh. Ya, so in terms of team ya kita mesti re-equip. Nah, gue ngomong let's zoom in ke designer. Gitu ya, graphic design gitu ya. Salah satu elemen dari sebuah tim kreatif gitu ya. Nah, kalau designer itu expertise-nya cuma dan hanya membuat sebuah output visual yang bagus, dan dia butuh waktu tadinya 3 hari, sekarang udah ada yang bisa kerjain dalam waktu 4 detik. Selesai. Wah, sadis sih. Selesai bro. Tapi ketika desainer itu, dia punya expertise tidak hanya membuat sesuatu itu terlihat cantik, tapi juga bisa move people. Waktu lu lihat desain itu, something moves in you. Karena dia pakai HQ yang tadi gue cerita bro. Dia punya that humanity context. Supaya AI itu yes bisa kerjain the labor part, that layer of labor, tapi dia yang add on top of it. Makanya kita punya philosophy is AI first, human assisted. Jadi AI boleh kerjain, tapi human need to assist dengan dia punya wisdom, dia punya HQ. Itu sebabnya menurut gue HQ ini bro, problemnya adalah seringkali nggak di-equip. Our team nggak di-equip, our children nggak di-equip di sekolah dan seterusnya gitu. Gila. Gue jadi kebayang nih, teman-teman bisa bayangkan ya ketika Kodamon dan kawan-kawan di Red Asia atau Redcom lah, gue bilang Redcom lah ya. Red Asia is the group. Redcom salah satu company di dalam ya anggaplah di agensinya Redcomnya Kodamon ini dan teman-teman adalah berarti kalau lu menciptakan satu produk yang memang tadinya lu pakai buat agensi lu sendiri secara egois, quote unquote ya. Untuk menyelesaikan masalahnya kampanye Samsung, Indofood gitu kan ya. Tadi kita sebut ya Blibli, Fit dan kawan-kawan itu ya. Waktu Homemade Idol gitu ya. Dan seterusnya berarti kan sama saja halnya dengan kalau itu programnya atau produknya dikasih dipakai digunakan sama teman-teman agensi lainnya, B2B misalnya lo sama dia atau B2C lo sama UMKM. Right. Iya kan? Gue ngerti maksud lo. Ngerti kan? Nanti ujung-ujungnya kan berarti kan tadi kan mempersingkat waktu 3 hari, 4 hari. Men, adek gue di agensi, gue gak usah sebutin nama agensinya nih. Meeting dari jam 10 malam. Oke, waktu adek gue masih nebeng sama gue nih, ya kan? Habis itu di rumah tuh, masih jomblo deh. Habis itu dia nih meeting di jam 10 nih, meeting online. Gue tidur dong di kamarnya di kamar gue, tapi dia meeting di kamarnya dia. Gue bangun subuh dong, jam 4, 4:30 gitu. Wah ada temen yang nginep ya. Oh yaudah, gue ambil wudhu biar seger mata. Kok pintu kebuka? Kok ada cahaya laptop? Masih lanjut meeting sampai jam 5. Maksud gue kagak sehat juga ya. Gue sholat selesai, gue tanya sama dia, udah kelar nih, udah bang gue mau tidur dulu. Oh tidur ya udah, titip dia bangunin nih jam 7. Lah ini kan jam 5. Jam 7 masa kenapa 2 jam? Iya gue jam 8 present. Gila gue bilang nih gak sehat banget nih. Untuk ngebedah bikin deck, bikin desain. Emang lo ngapain dari tadi? Yang ngutak-ngatik
logo intellectual property nama kayak Homemade Idol-nya misalnya, ih kurang begini, hashtagnya kurang, approval sama BizDev-nya dia apa segala macamnya. Gila, gue bilang lama banget kerjanya berarti ya. Kalau tanpa AI, maksud gue kalau itu digunakan sama teman-teman UMKM, kolaborasi bareng sama produk yang tadinya lo bikin sendiri abis itu, atau mungkin agensi di luaran sana, lo coba tap nih, lo pakai produknya apa segala macamnya. Sekarang pertanyaan gue simple, produk itu digunain buat mereka. Satu, dan kedua, lo mau nggak punya dapat pahala? Jangan serakah, Kodamon. Coba ya, ntar gue cek sama sekolah anak gue bisa nggak bayar pakai pahala. No, I'm kidding. Tunggu, in defense to that agency yang gue nggak tahu itu siapa agensi adik lu ya. Mungkin kan ada konteks-konteks tertentu yang cuma hari itu mungkin dia lembur ya. Jadi in defense of the industry. Oh, sorry. Mungkin sometimes gitu. Nggak. Taruh ini orang agensi langsung reaktif nih. Nggak, karena gue mau menjaga. Semua agensi begitu. Iya. Dan agensi itu mungkin pas kebetulan aja hari itu. Biasanya nggak mungkin gitu ya. Nggak semua agensi begitu, tapi banyak agensi begitu. Oke, alright. Makanya di Redcom, jangan di situ, Vi. Resign gitu lo. Oke, lanjut. Jangan gitu dong. Lu bikin gue jadi musuh orang nih ntar, bro, lama-lama, bro. Enak kerja di sini. Kita itu lu nggak perlu sampai malam. Kita tuh teman-teman semua, bro. Lo pakai alatnya dia. Kerja lo enak, hidup lo, Vi. Nggak, ini cerita waktu 2 hari yang lalu. Nggak. Dia kan mau kerja di sini jadi sehat deh. Oke, lanjut. Iya. Lu sih jadi bingung gua ngomong apa. Oke, anyway. Tadi lu ngomong alat itu bisa dipakai nggak, di subscribe kayak, di apa kayak, jangan pelit-pelit apa Damon. Right. Jadi gini, kita waktu di tahun lalu tuh launching satu project namanya Red AI. Ya, Red AI itu, Red memang one of our brand, sebutnya kan karena dari Red Asia, dari Red AI. Tapi Red AI itu sebetulnya turunan dari kata, ditampilin. Oke, terima kasih. Iya, ini grup website kita. Nah, Red AI itu sebenarnya RED itu ready to evolve and disrupt with AI. Nah, di dalam project itu beberapa different company kita itu launching beberapa inisiatif AI. Ada produk, teknologi kayak SaaS gitu yang bisa untuk tadi as you said dipakai oleh third party, pihak luar. Ada juga SaaS yang kita bikin untuk internal kita gitu. Tapi ada juga services seperti untuk enterprise, karena banyak enterprise tuh AI itu hype, gue mesti ngapain? Kita siapkan services itu, Nah, ini services ini tuh di founded sama some of my brilliant partners, itu ada Marco sama Richard gitu, Salt sama saltx.ai. Nah, gue fokus ke salah satu produknya ya. Tadi gue cerita ya, produknya ada 2. Nah, produk yang pertama kita launch itu sebetulnya produk untuk internal. Kita sebutnya tuh Einstein, tapi depannya AI gitu ya, Einstein. Keren. Gitu. Nah, Einstein itu sebenarnya dipakai untuk internal, bukan untuk di luar. Ya, yang kita terus kembangin, tapi udah kita pakai. Gitu tahun ya. berapa? Actually kita launchnya November tanggal 1 dan kita udah mulai pakai tuh mungkin somewhere around 5 months ago. Tapi si Einstein itu udah dari tahun berapa maksud gue? Nah, backbone-nya dari Einstein, machine learning-nya itu udah kita mulai start developing tuh dari 2018. Kena lo Kodamon, bener kan? Gue udah duga. Pantesan brand-brand happy kemarin bikin Homemade Idol. Lo mau gue 2020. Pantesan cepet banget timnya dia kerja. Karena 2 tahun udah lo coba develop. Akhirnya ujung-ujungnya kok gue bikin begini jadi. Bikin begini. Gue coba nuangin dari tracks kan. Gue kan dari itu kayaknya karena kecepatan dari Arif waktu itu ya. Rifki gitu ya. Bukan. Enggak, gue tahu Arif. Tapi ada model-model itu. Kayak adek gue subuh kelarin itu. Jadi ada model-model di zaman 2018 itu yang bisa kita mulai adopt gitu ke begitu AI-nya meledak gitu. This was way before even ChatGPT meledak gitu ya. Nah, tapi go back to the SaaS. Nah, beberapa teknologi itu kita mikir ini kan mestinya AI nggak cuma exclusively milik elites atau enterprise. Why don't kita coba bikin satu social enterprise yang bisa jadi accessible nih si AI. Tadi kan lu sendiri yang bilang kan soal si UKM gitu, mesti adapt. Ya, kita advocating dia untuk adapt sih gampang gitu kan. Tapi how do we facilitate? Dan membuat itu lebih quote-unquote relatively lebih gampang gitu untuk mereka bisa pakai. Nah, kita launching lah yang namanya Asdea. Asdea tuh tanya si Dea gitu loh. Makanya kita bikin kayak personifikasi gitu loh, Der. Keren. Lu tanyanya sama si Dea, kira-kira gitu. Wah, ini tim lu tuh baik sekali ya. Ini iya. Enggak, makanya dia luar biasa. SOP kita kalau gue lagi syuting, hostnya lagi syuting, apa segala macam. Kayak dia nyari, memang udah SOP-nya. Gitu, daripada dipindahin ke Redcom kan, mendingan dia stay di sini gitu loh. Anwar sama Inong ya. AI.
Jadi maksud gue kepo. Soalnya gue sorry banget ya Kodamon. Gue tuh udah komit lah. Gue udah shake hand sama teman-teman UMKM. Kenapa gue datengin seperti ini, narasumber hebat. Ini intermezzo dikit ya. Lu tinggal nonton gratis. Nah kenapa? Karena gue udah jabat tangan sama UMKM. Gue tuh udah insya Allah gimana caranya menjadi kesayangannya UMKM lah di bidang bisnis. Kenapa? Karena daripada mereka bayar nonton, mending nonton ini gratis, makanya gue ngegali tugas gue adalah biar mereka dapat manfaat. Itu poinnya. Makanya tadi gue bilang kalau lu bikin tadi buat alat sendiri, maksud gue kayaknya gue akan skakmat ketika pas lu tadinya mikirnya ya memang saat ini kita jalanin buat brand-brand gede ya kami sendiri. Wah, gue akan tagih tuh nggak bisa, lu harus bikin. Nah ternyata alhamdulillah lu coba juga akhirnya kooperatif bikin Asdea ini. Tanya si Dea gitu. Nah Asdea itu co-foundernya salah satunya itu Richard. Ya Richard itu one of our AI expert nih in the group gitu ya. Bareng sama Marco, juga ada Kevin salah satu yang lead ya. So I need to mention their name karena gue don't wanna take that credit. It's their credits. Bisa adanya Asdea. Nah Asdea ini sebenarnya didesain untuk apa sih, Der? Untuk kita tahu lah, UKM itu kan produknya banyak yang bagus-bagus, Der. Yeah, okay. Bahkan bisa compete sama produk-produk dari luar negeri menurut gua. Quality wise loh. Serius ya? loh? Iya dong, menurut gua ya. Ngapain kerja kerajinan kita, kerajinannya kita, mau ngomong makanan. Yang kemarin di Labuan Bajo. There you go. Oh, yang waktu kita acara event saya bareng sama Kemenparekraf di Labuan Bajo itu ya. Saya lupa gimana ceritanya itu. Jadi ada satu UMKM ya? Iya, dia kayak dari tenun sama bikin tenun gitu-gitu ya. Dibikin tas ya. Iya, dia fashion show ke Barcelona apa segala macamnya. Dan gue yakin masih banyak lagi yang kayak gitu. Ya, so product quality wise menurut gue nggak kalah, bro. Yang problem itu adalah their marketing sucks unfortunately. Tapi bukan karena mereka mau bikin marketingnya sucks, tapi accessibility to good marketing itu yang kadang-kadang jadi either unaffordable, not accessible gitu. Nah dengan this rise of AI and whatever engine yang kita udah ada, kita mau coba at least provide yang memang paling praktis untuk mereka pakai. Paling praktis. Gue nggak bisa ngomongin, oh ini kita bisa bantuin bikin AI untuk ngolah lu punya data. Lah datanya belum tentu dikumpulin sama mereka. Jadi wasted, lu ngerti maksud gue gak sih, Dan? Jadi mendingan yang udah praktis untuk mereka. Nah kita cari apa sih yang praktis untuk mereka. Mereka rata-rata lagi berusaha untuk berjualan online. Jadi Asdea from the ground up, dari blueprintnya itu udah punya mindsetnya adalah ini untuk membantu UKM untuk bisa increase their sales. Gila. Karena produknya udah keren, marketingnya kerenin yuk gitu. Apa aja sih di dalam Asdea ini? Gue sedikit jualan boleh dong? Boleh. Justru gue malah penasaran nih. Iya, nah di dalam fasilitasnya si Asdea yang paling gampang adalah satu gambar. Kita tahu gambar itu speaks a lot of thousands and millions of words better than with just one image gitu ya. Jadi lu take a picture dengan lu punya handphone, lighting mau kayak gimana pun, dia mau angle seperti apapun, dia langsung perbaikin the color, dia perbaikin the lighting, dan dia ganti backgroundnya sesuai angle lu fotonya seperti apa. Ini kalau angle-nya yang AI-nya lu keren, bro. Ya, makanya gue pertahanin di sini. Iya, saking mengabdinya dia nggak apa-apa, Pak. Saya suka sekali. Saya 24 jam kerja nggak apa-apa deh kata Dimas. Anyway, ini angle-nya begini nih, ya kan? Aslinya begini. Iya, fotonya aslinya bukan background putih, bro. Ini aslinya fotonya di atas meja. Oh ya, gitu. Si parfum ini nih. Iya, jadi dia bisa menghilangkan background, kemudian mengganti background sesuai dengan konteks dari angle dari produknya, gitu. Wah gile. Nah, lu bisa bayangin kan, lu foto ini dengan handphone lu dan tiba-tiba berubah. Oke, that's one, image generation, image enhancement and optimization. Oke, ya kan? Okay. Yang kedua, si Asdea juga belajar. Namanya juga AI ya. Dia belajar. Dia belajar di marketplace. Oh, ada Tumblr nih di foto. Gitu kan, produknya Tumblr. Lu kasih tahu, oh Tumblr gua tuh kekuatannya di sini dan sebagainya. Oke, lu kasih tahu si Dea ya. Nah, tanya si Dea, produk description gua mesti gimana dong di marketplace. Nah sebelum si Dea kasih tahu, dia belajar si Dea. Tumblr yang laku itu kayak apa di marketplace. Setelah dia pelajarin beberapa Tumblr yang laku dan dia menggunakan LLM dan intelligence-nya, dia akan rekomen lah. Menurut Dea, ini produk description yang mesti lu tulis untuk meningkatkan kemungkinan lu laku. Gitu, bro. Udah begitu. Iya. Ngebut banget dong berarti Habis UMKM. itu belum selesai, bro. Habis itu lu kan gak cuma mau di sana dong, lu kan juga mau bikin social media content toh. Iya kan? Social media image-nya dan caption-nya juga di-provide sama si Dea. Termasuk hashtag-nya lu mesti taruh apa. And all that done with one click of a button. Satu kali aja lu klik. Gak mungkin seklik doang. Harganya berapa, Der? Mahal nih pasti AI gitu. Iyalah. Kan kita udah bilang, from the ground up kita udah pikirin untuk UKM. Harganya lebih murah daripada lu bayar parkir di Jakarta, bro. So if you can afford bayar parkir di Jakarta, you can afford pakai Asdea gitu. Nah kalau kita ngomong UKM ya,
Gua nggak tahu kalau mikro, tapi gua ngomong bukan UMKM, tapi gua ngomong UKM. Yeah. Usaha kecil itu kan dari pemerintah, koreksi gua kalau salah ya, dari 300 juta sampai kalau gua nggak salah 20M setahun. Gitu. Gua rasa sih bayar parkir di Jakarta mestinya dia bisa afford. Wah, iyalah. You know what I mean? Yeah. Nah, ini masih baru the beginning, Der. Ku ceritain lo ya. Gile. The first month kita soft launch, Der, itu more than 1,000 UKM. Lebih dari 1,000. Kok bisa? Ya mungkin karena kepake ya, karena buat mereka itu bagus gitu. Dan kita kan kasih gratis dulu begitu start. Oke. Langsung lu pakai gratis dulu gitu, baru lu tambahin gitu ya. Kita kasih gratis 5 kuota. Nah, begitu dia pakai, ada beberapa yang kasih respon positif gitu ya. Kan kita ada feedback form gitu ya untuk dapetin feedback loop tentang produk kita gitu. Yang paling menarik dari kita adalah ada satu dari Jambi nih. This was last month, kita kan soft launch-nya baru sebulan lalu nih. Wih. Ya, jadi momen yang sangat pas nih kita ngobrol ini. Dia bilang gini, satu UKM dari Jambi, tim Asdea kita not exactly word by word, tapi kira-kira dia ngomong gini, sebelum pakai Asdea gue bikin konten di sosmed gue itu mentok-mentok tuh 200 yang lihat. Setelah gue pakai Asdea, yang nonton dan yang lihat gue punya konten itu ada yang reach sampai 100.000. Bro, the satisfaction of getting that kind of feedback itu beats and exceeds any kind of revenue. Karena UKM beneran ternyata terbantu. Pantes. And we're trying to make it easy and accessible gitu. Daripada cuma advocate, we provide and facilitate gitu. Wow. Kodamon, gila. Gua jadinya kepikir. Kok bisa-bisanya ada produk UKM berseliweran di FYP gue, di page gue. Dan gua belakangan ini lagi sering banget kena call to action-nya tuh, gue nonton mau itu multiple post foto, dikasih back sound, gua swipe sampai akhir, mau itu video, gua nonton sampai akhir, mau itu affiliate, gua nonton sampai akhir, skripnya rapi-rapi banget loh. Jangan-jangan AI maksud lu? Iya, maksud gua. Terus kan gue lumayan kritis kan, ya kita hidup di advertising, kita hidup di marketing, media dan seterusnya. Jadi mungkin bedanya kita, tanpa mengurangi rasa hormat ya, privilege yang gue dapat atau mungkin teman-teman juga pasti punya lah di bidangnya masing-masing gitu kan. Pasti kan gue juga nggak punya keahlian yang lu punya ahli gitu. Gue tuh setiap jalan, mungkin kalau lu pulang ke rumah ya hanya pulang ke rumah. Gue tuh begitu masuk mobil sampai gue ke rumah, dari kasih solusi ke rumah gue di Cibubur, itu tuh kita nih udah jadi responsif dan reaktif sekali sama banner, sama billboard dan seterusnya gitu-gitu loh. Maksud gue kan kayak gue sensitivity tinggi sekali untuk di situ gitu ya. Seperti Bang Komeng kalau mau belajar ngelawak katanya Tumblr diajakin ngobrol, diceng-cengin sampai 200 kata gitu dijadikan bahan komedi anekdot itu. Bang Komeng keren tuh orang. Nah maksud gue kayak begitu-begitu. Makanya gue jadi begitu ada satu postingan, maaf nih guys, lo mau bikin kayak konten kayak gimana pun, kalau muncul di feeds gua atau mungkin di page gua, itu lo kayaknya kalau ngadepin seorang Diriansyah akan potensi ke skip kalau nggak kuat. Karena gua udah pasti radar gua tuh nyala kayak alah nih jualan paling ujungnya gua tahu, alah paling ini begini. Tapi belakangan ini gua kayak ini gua kenapa ada apa nih dengan gua nih, kayak gua banyak kejebak funneling konten deh. Terus gua ngecek produknya gitu ya, kayaknya ini nggak oke banget aja kok, tapi gue kena banget funnelingnya. Tapi get your attention ya. Kok jago-jago banget UMKM sekarang gitu ya. Ternyata kayak bisa pakai begini-begini nih kelakuannya nih. Bisa jadi loh, nggak ada menurut kemungkinan loh. Iya. Dan gue tetap ya, maksud gue AI itu bisa replace certain level of labor. Tapi yang tadi gue bilang, kadang-kadang to get attention, lu tetap butuh human touch kan. Makanya gue bilang HQ tadi, there gitu. Gue believe at least ada parts yang lu lihat tadi yang get your attention tadi ya, padahal lu sering skip ya. Gue believe that. Itu pasti ada a brilliant human being di belakangnya gitu. Yang on top of the layer itu. Kontennya gitu. Mukanya mah ada. Gue pakai visual ya. Oke, ngomonginnya human deh. Visualnya mah ada, tapi hooknya dia, narasinya dia itu jago-jago banget sekarang. Betul. Maksud gue gitu kayak, maaf ya, skeptis gue tuh kayaknya ada yang bikinin skripnya nih. Gue udah mulai kayak radar, makanya gue bilang kayak gue kayak Damon gue panggilnya kayak ini ada apa nih, ini ada yang salah kayaknya nih, enggak, ini Damon harus ceritain. Dalam hati gue kayak gitu, kayak ternyata beneran ada sampai segitunya kalau dipakai untuk membantu si perusahaan atau UKM, jangan dijadikan musuh teman-teman, dijadikan bala bantuan. Maksud gue itu poinnya. That's a good point of view. Iya. Tadi lu nggak ada ngomong dia bisa jadi dia ada yang kasih skripnya dan sebagainya. Setuju banget gue. Bisa jadi sebetulnya bahkan produksinya dia nggak pakai AI. Tapi pada saat dia planningnya dia pakai AI misalnya. Karena zaman sekarang untuk lu jadi a specialist atau a generalist doesn't matter gitu ya. Lu spesialisasi di bidang tertentu atau lu generally punya banyak pengetahuan, itu jadi quote unquote relatively lebih gampang. Karena AI yang tadi gue bilang,
lu udah bisa outsource that intelligence sekarang gitu. Lu bisa outsource a certain level of research dan seterusnya. Jadi pada saat lu terima itu udah jadi on a silver plate gitu loh, Der. Jadi udah jadi 4 sehat 5 sempurna kadang-kadang gitu. Dan tinggal lu punya human touch on top of it gitu. Gua nggak bilang ini berlaku ke semua case, tapi ada banyak case bisa dilakukan seperti itu. Banyak kok. Banyak maksudnya ya perubahannya gue juga sebenarnya kaget nggak kaget ya. Kalau di sisi nggak kagetnya adalah dengan ya lu punya satu layanan seperti ini Asdea gitu kan, atau mungkin teman-teman juga tahu lah tentang fenomena AI ini seperti apa gitu. Ini bukan hal baru, cuma memang semua ngakunya AI nih bos. Nih mohon maaf nih, ini gue jujur aja nih. Semua ngaku AI, semua ngaku katanya begini begitu, tapi begitu gue cek produk lu kayaknya nggak seksi-seksi amat juga. Itu cuma ngulutin doang gitu, cuma nge-wrapping aja, mempercantik aja, ngebungkusin kado aja gitu loh. Maksud gua kalau sampai dalam-dalam hashtag lu dibikinin sampai apa, maksud gua itu kan udah teknis banget ya, yang lu punya platform atau apa sih, produk lah ya. Iya. Lu ngomong bener banget. Jadi tadi gue bilang ya, karena kita sempat revisit tadi kan ya. Begitu ngomong AI, banyak yang bereaksi bukan merespon gitu. Nah, begitu pakai 2 huruf itu kan kesannya ya Pak, yang penting gue udah join the trend kira-kira gitu. AI gitu. Nah tapi memang kebetulan salah satu di projectnya Red AI itu kan ada Accelerator Fund gitu. Jadi kita kadang-kadang ketemu lah sama beberapa startup gitu. Yang kita carikan startup Indonesia gitu ya. Memang ada yang tadi lu bilang, dia itu basically bukan an actual AI company gitu, tapi cuma wrapping atau repackaging gitu. Nah ini yang menurut gue bagus gak? Sebenarnya bagus-bagus aja, tapi sustainability-nya yang jadi question. Seberapa lama lu bisa bertahan dengan wrapping seperti itu tadi, lu bilang bungkusannya aja gitu. Ketika engine-nya itu udah ada evolution, dan lu gak punya tim to actually build that engine, gone lah dia. Ya lu bayangin nih, sekarang ChatGPT itu udah 4.0. Lu bisa bayangin gak kalau dia masih ChatGPT 1 sekarang, masih pakai engine-nya, dan dia masih ngarepin engine dari luar terus gitu. Terus-terusan kan pasti susah gitu. That's why untuk lu build a good AI product atau AI company, lu mesti punya proprietary engine yang bagus kalau punya untuk sustainability yang lebih panjang. Nggak berarti lu nggak boleh pakai dari luar, silakan gitu. Pasti bagus lu pakai dari luar, tapi you need to have at least one technology yang lu proprietary. Itu satu. Yang kedua, data lu unik nggak? Gitu. Ini kalau ngomongin bisa panjang nih, Der. Karena menurut gue Indonesia itu salah satu negara yang paling enak banget untuk nyari proprietary. Kenapa? Bahasa kita cuma bahasa Indonesia yang cuma di Indonesia. Yang bahasanya kayak begini nih. Iya. Lu ngerti maksudnya sih, Dan? Ngerti. Amerika Eropa mirip-mirip kan maksudnya lu gitu. Ya, jadi orang Amerika itu punya data bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris kan gak cuma di Amerika, bro. Iya, di Eropa juga bahasa Inggris. Exactly. Inggris bahasa Inggris. Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Iya. Nah, salah satu yang gue sebetulnya encourage untuk government adalah kita punya data sovereignty, gue bilang. Wah, iya benar lagi. Iya kan? Karena semua culture kita, tarik kecak kayak apapun, semua budaya kita itu data points, bro. Jadi untuk AI belajar, dia belajar tentang Indonesia. Now imagine kalau itu kita jaga datanya untuk menyuburkan industri AI di Indonesia. Lu imagine, bro. Jadi by being an Indonesian dan staying di Indonesia dan build the company di Indonesia, lu udah punya leverage sendiri karena lu punya data-data yang cuma ada di Indonesia. Waduh. Ini Pak Sandiaga Uno harus tahu nih, karena saya ada program bareng sama Kemenparekraf, bootcamp. Enggak, ini serius nih. Kita keliling-keliling Indonesia untuk mengeskalasi ya kan, pelatihan buat UMKM. Karena beliau tuh datain sampai puluhan ribu lah bisa dibilang. Bantu. Oke, siap ya Pak, sama-sama Pak. Apa yang bisa saya bantu? Oke. Nah, artinya kalau ini coba kita bawa keliling kan, itu menarik sekali tuh untuk mereka-mereka. Maksud gue kan tujuannya kan untuk usaha kecil ini kan menjadi penopang 67 juta. 97 sampai 99% kontribusinya pada negara gitu kan. Sisanya ekonomi makro. Nah, kalau naikin dari yang mikro ke kecil, bukan memperbanyak mikro lagi, tapi misalnya mau eskalasi, baru nanti mikro yang baru lagi. Jadi jangan kebanyakan banget gitu loh di mikronya, tapi yang dari mikro eskalasi ke kecil, ke menengah, ke besar gitu ya. Itu kan kalau nggak dipikirkan dari segi kecepatan, produksi, konten, sehari lu bisa posting 3 konten post gitu ya. Bahkan ada yang bilang quantity over quality lagi sekarang. Banyak tapi ya minimal nggak bobrok-bobrok amat gitu kontennya. Itu lebih diunggulkan dibanding postingan seminggu sekali, 2 minggu sekali, apalagi lebih parah gitu kan, ngejar bagusnya doang. Tapi ya lu akan lambat pace-nya gitu. Maksud gue ini, boleh buka dong Asdea lagi dong. Penasaran nih gue nih. Jadi mulai foto. Anda jadi BA ya?
Tuh buat konten 100 kali lebih cepat dengan biaya 1.000 kali lebih murah. Jualan online lebih laku, buat konten coba lihat. Ini kenapa kita bikin gini? Karena intinya kan UKM itu lu harus make it jangan complicated lah gitu. Dia juga udah pusing sama semua UKM itu kan banyak yang dia ngerjain sendiri atau dengan beberapa orang, tapi banyak banget yang mesti diurusin gitu. Nah jangan sampai teknologinya ini jadi bikin ribet dia gitu. That's why kita bikin very simple, to the point. Ini apa sih sebenarnya barang ini gitu. Itu makanya. Ini belajar dari Pak Dery sebetulnya. Interface itu harus jelas, clear. Kenapa? Karena lo pernah tahu video gue yang katanya gue lagi ngomel-ngomel ke UMKM ya. Gara-gara gue udah ngelakuin foto produk kok. Nggak bohong, foto produk lo kalau gue bongkar juga pasti sesat gitu ya. Dalam tanda kutip ya. Buat oknum ini gue cek bener kan. Yuk di order foto asal, terus di order. Udah, ya tapi kan gue gak punya duit bang buat hire vendor, buat hirein. Ini pakai. Ini mestinya gue masukin logo nih SDL. Masuk dong. Jadi setiap hari gue call to action-nya ke situ terus. Soalnya gak ada akad antara kita untuk itu sih. Ya nih lu bukan deh. Ini jadi ini web based, website atau aplikasi? Website. Gini, kalau lu pakai aplikasi lu mesti download dulu gitu kan. Kalau ini lu pokoknya just begitu lu ada internet lu bisa pakai. Gitu. Askdea, askdea.ai. Nah, gratis nih, masih gratis berarti ya? Masih gratis. Jadi coba bisa dulu. Pakai langsung gratis. Nah, lu hover ke pojok kanan atas, lu klik, coba. Nah, ini sign up ya. Iya, sign up gini aja. Udah, terus tinggal attach file foto hasil. Udah langsung bisa pakai. Coba ini guys. Keren nih Askdea nih. Wah. Lu daftar di bawah. Iya. Nanti gua gini. Lu tadi kan ada ngomongin soal UKM. Why not kita kerjasama? Ada certain amount of UKM kalau lu mau kasih untuk lebih banyak kuota khusus untuk kasih solusi. Bener ya? Ya bener. Ini free-nya berapa kuotanya? Sekarang kalau lu masuk dapat, kalau gua nggak salah tuh 5 kuotanya. Mau nggak kita shake hand di sini nih, salaman nih kalau memang lo oke. Boleh. Bikinin satu link nanti di deskripsi. Pastinya kalau lagi produksi kan teman-teman lagi sambil catat ya. Nanti begitu udah tayangan ini kan pasti deskripsinya udah terisi gitu linknya. Mungkin ada link khusus untuk kita sebagai affiliate-nya apa segala macamnya. Bukan apa-apa tapi bukti konkret bahwa lu ini dipastikan penonton setianya kasih solusi dan lu dapat privilege lebih dari Askdea. Gue siapin ya. Nanti gue tanya ke tim berapa banyak kuota yang kita bisa kasih. Tapi gue kasih khusus untuk pendengar yang kasih solusi, exclusively for kasih solusi punya pendengar UKM gitu. Gitu dong, bener ya? Aman ya? Salaman dulu dong. Iya benar. Nanti kita bener dong. Nanti kita provide. Bantuin mereka juga karena biar mereka juga naik kelas gitu loh pelan-pelan. Oke, belum lagi tadi ngomongin Einstein. Ya Einstein itu dipakai untuk internal, Okay. Jadi dipakai untuk tim internal kita, salah satunya di Redcom. Gitu. Berarti. Tapi beberapa bagian dari Einstein itu kita taruh di Askdea. Nice. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Kodamon, mungkin lu bisa komen di bawah ya. Dan seterusnya, karena ini satu menurut gue peluang dan menjadi momen penting kalau lo pakai dan kayaknya menjadi momen sedih kalau lo tinggalkan. Jadi pastikan lo coba masuk ke askdea.ai. Nah, ada privilege-nya, ada kuota yang dikasih insya Allah lebih dari pada umumnya. Ya, jadi ini khusus untuk yang lo nonton sekarang, gitu kan. Ya lo sebarin juga, mau nggak kalau disebarin ke teman-teman yang lainnya video silakan. Ya dengan link yang gua akan provide untuk kasih solusi. Betul ya. Maksudnya kan video ini disebarin biar teman-teman lo juga dapat manfaatnya, nggak masalah. Sure. Nah nanti abis itu lo bisa pakai nih layanan ini. Dan banyak banget yang nggak cuma foto tadi ya, misal campaign, hashtag lo bisa ceritain brand lo product gimana description, dan kita akan terus kembangin lagi ya. Jadi caption, in the coming months kita akan ada new features juga gitu. Nanti gua update. Pak Dery salah satu yang pertama tahu nanti. Mantap, bener ya. Abis ini kita ngopi-ngopi. Ada program buat UMKM juga kita bisa obrolin tuh. Ada yang mau tambahin Kodamon di sini? Enggak sih. Kalau gua lebih ke encourage untuk everyone adapt aja dengan AI ini gitu. Ya, yes mesti hati-hati, tapi jangan sampai jadi analisis paralisis, kebanyakan mikir tapi nggak dikerjain. Iya. Apalagi Dea lagi namanya tuh. Waduh, ya kan. Gue nggak bilang ya kalau Dea tuh nama mantan gue dulu ya. Memang nama-nama Dea tuh bisa membangkitkan semangat. Bisa. Sebetulnya gue ambil inspirasi dari situ sih. Nggak ada. Lu pasti nggak kenal sama orang yang orang Ciputat tadi. Ya thank you. Kita kasih solusi.